Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Tisa Karsa Putri dari kelas 11 DJKT 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mikrotik akses. Nah, pada mikrotik akses ini nantinya ada 9 materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada metode akses router OS, kedua akses router port menggunakan Winbox, 3 menulis name IP address pada Winbox, 4 pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, 5 akses router virtual VNetLab dengan Winbox, 6 Wi-Fi, 7 bootset, 8 Telnet yang tadi ini dan SSL, dan yang terakhir membuka terminalnya. Cara untuk membuka terminal itu kalian bisa klik 2 kali di router kalian. Kemudian jika tidak berhasil, kalian bisa cek di sebelah sini nih. Di samping yang pertama yaitu metode kalian akses sudah aktif router atau OS. jika belum, kalian bisa Kita akan membahas tentang mikrotik akses. Kita akan belajar bagaimana cara mengakses mikrotik dan bagaimana cara mikrotik itu muncul terminal seperti ini. mikrotik bisa dijalankan ketika kita menjalankan router OS yaitu router port. Nah, itu bisa menggunakan real device atau yang non real device atau yang bisa kita install di PC. Aplikasi apa sih yang menjabatani yang mikrotik dan tercolok pada PC kita bisa terakses. Cara mengaksesnya itu bisa dengan keyboard, serial console, remote server, Enter saja tanpa memasukkan password. Jadi kita internet atau SSL dan lain-lain ya teman-teman. Di sini saya akan coba menginstal di sini Windows. kita akan mengaplikasikan CTRL. Nah, di sini kita akan disuruh untuk Sini saya membuat sudah masuk ke baru. Chrome. Kita bisa Lalu skip ketikkan untuk install pola ini Windows. dengan perintah CTRL-C. Dan saya akan masuk di web mikrotik.com. Setelah kita login, kita remote di Windows. Kemudian kita bisa pilih yang Windows 64-bit. Pada awal pertama kali itu bisa klik MAC address atau klik connect. Setelah itu kita bisa pasang IP address sehingga kita nantinya bisa masuk melalui IP address dan tanpa MAC address. Kemudian ketika pertama kali mengakses mikrotik, maka akan ada informasi router OS default configuration. Nah, itu bisa di remote saja. Jadi kita melakukan konfigurasinya secara kosong. Nah, selain kita menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP. Fungsinya itu mengambil data di mikrotik. Nah, bisa juga kita menggunakan API. Ini biasanya untuk network programming. Selain itu kita bisa menggunakan Quickset dan Webfix yang menggunakan HTTP. Jadi kalian mengaksesnya di web browser. Kemudian ada juga mikrotik app. Ini untuk mengecek mikrotik interface. Ini untuk mengecek mikrotik interface-nya, bandwidth-nya ada berapa secara real time. Nah, untuk pembelajaran kita tidak perlu khawatir jika tidak mempunyai real device karena nantinya kita akan menggunakan lab virtual environment dalam pembelajaran kita kali ini. Jadi nantinya kita akan menggunakan lab virtual yaitu VNetLab. Jadi VNetLab itu semacam Cisco paket tracer. Kemudian akses router port with Winbox-nya itu. Jadi cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait Mac OS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Available access by MAC NAT IP by MAC and IP address. Usernya itu nanti admin dan passwordnya itu blanknya teman-teman. Akses virtual mikrotik VNetLab with Winbox. VNetLab atau lab alat emulator jaringan paket. Persiapan environment VNetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara ISP dengan router. Kemudian connect virtual mikrotik using Winbox.
Nah, untuk cara installnya itu kita bisa pergi ke Chrome, kemudian kita nanti akan masuk ke webmikratik.com. Lalu kita masuk ke menu software. Kita scroll dan kemudian pilih yang cloud hoster router. Kemudian kita akan pilih Raw-Tix image. Itu kita bisa memerlukan sebuah aplikasi untuk mengimpor filenya. Sini saya akan ketikkan download WinSCP. Kemudian di sini masuk ke web yang paling atas. Kemudian kita bisa mengklik yang download WinSCP. Nah, di sini sudah memproses. Kemudian di sini saya akan coba download lagi, yaitu download PinNetLab. Pilih yang atas. Kemudian kita bisa scroll dan pilih yang link download PinNetLab 4.2.10. Teman-teman bisa masuk ke file terlebih dahulu, kemudian cari yang Pinnet yang tadi kita sudah download, kemudian kita bisa klik kanan dan buka melalui VMware Workstation. Nah, jadi untuk namanya opsional, di sini saya akan coba VM. Kemudian kita impor. Nah, karena saya sudah impor, sini saya akan cancel saja. Nah, kemudian teman-teman bisa nyalakan virtualnya. Kemudian masuk dengan menggunakan login dengan menggunakan root, kemudian passwordnya itu Pinnet. Nah, di sini sudah muncul IP-nya, yaitu di sini 192.168.135.245. Kemudian teman-teman bisa buka aplikasi WinSCP. Nah, kalau belum install, teman-teman bisa melalui file yang tadi teman-teman diunduh. Nah, kalau sudah masuk ke WinSCP, maka tampilannya akan seperti ini. Langsung saja untuk file protokolnya kita menggunakan SCP, kemudian hostname-nya itu IP yang ada di virtual. Sini yaitu 192.168.135.245. Satu tiga lima titik 245. Kemudian untuk username-nya itu kita isi root dan passwordnya itu Pinnet. Sini saya akan save saja, klik OK, kemudian klik login. Nah, kalau teman-teman disuruh masukkan password, maka passwordnya itu Pinnet. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian untuk yang folder ini kita buka, pilih option OPT, kemudian UNetLab, Add-ons, dan Kemo. Di sini kita bisa klik kanan, kemudian New Directory. Nah, untuk namanya opsional, tapi di sini saya akan menamakan Mikratik Router OS.
kemudian oke. Nah, pada directory yang baru kita buka, kemudian kita bisa beralih ke sini. Kita pilih, kita bisa upload file CHR-nya. Nah, cara uploadnya teman-teman bisa klik kanan, kemudian upload. Oke. Nah, di sini sudah saya berhasil upload. Kemudian kita ganti namanya. Ini hapus semua. Kemudian kita ganti HDA.KJOW2. Jadi ini sudah. Kemudian kita kembali ke virtual kita. Kemudian kita di sini ketikkan /opt/unetlab/unl_wrapper min a kecil, kemudian fix permission, lalu kita enter. Nah, di sini tidak muncul apa-apa. Kemudian kita ke Firefox. Nah, pada Firefox kita bisa ketikkan IP kita, yaitu tadi 192.168.245. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini itu teman-teman disarankan untuk login. Di sini teman-teman itu tetap pilih konsol saja. Jangan lupa masukkan kode ini. Kemudian kita bisa klik login. Klik lanjutkan. Di sini kita itu sudah masuk ke halaman utama pada pnetlab.com. Kemudian kita bisa klik kanan, setelah itu pilih Node dan pilih Mikrotik Router OS. Di sini untuk kemu optionnya kita hapus semua. Kemudian kita bisa pilih save. Setelah itu kita klik kanan lagi, pilih network. Net kita ganti menjadi ISP. Untuk bridge yaitu kita ganti manajemen cloud 0. Kemudian kita bisa save. Kemudian ini kita sambungkan kabel mikrotik dengan ISP. Kita save. Kita nyalakan untuk mikrotiknya. Teman-teman bisa arahkan kursor kalian ke sini, kemudian klik yang HTML console. Kemudian kita bisa buka mikrotik dengan klik 2 kali. Nah, untuk loginnya itu kita bisa menggunakan admin. Ini passwordnya kita enter saja, jangan isi. Kemudian di sini muncul tulisan new password, tetapi di sini saya akan skip saja. Nah, cara skipnya itu teman-teman bisa klik Ctrl+C. Kemudian di sini saya akan meremote dan menggunakan perintah /IP address print. Di sini itu IP-nya sudah muncul, yaitu 192.168.135.179. Nah, di sini saya akan coba buka Winbox, tapi di sini saya buka aplikasi Winbox kalian. Sini. Kemudian kita bisa connect. Kita itu connect menggunakan MAC address dari virtual tadi. Nah, kita bisa menggunakan IP yang ini, yaitu 192.168.135.179/24.
(192.169.179/24). Lalu kita bisa langsung connect. Nah, kita itu tidak bisa connect karena kita itu tidak menggunakan MAC address. Nah, untuk mengetahui MAC address-nya berapa, kita bisa kembali ke terminal, interface, address, jangan lupa spasi, internet, print, kemudian enter. Lalu kita bisa mengganti menggunakan Ether 1 yang ini, yang paling atas, 50, titik 2, 79, titik 2, 54, titik 2, 00, titik 2, 02, 200. Kita bisa langsung connect. Nah, jadi kita itu bisa remote-nya melalui Windows. Nah, jadi di Windows itu ada salah satu fitur yang bernama QuickSet. Kita bisa lihatnya melalui yang ini, QuickSet. Nah, jadi seperti ini tampilannya. QuickSet itu adalah menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router dengan lebih cepat. QuickSet ini hanya ada di MikroTik yang wireless. Kemudian saya akan membahas mengenai WebVIC. Nah, WebVIC itu diperkenalkan sejak router OS V5.0 dengan Windows, support IPv4 dan IPv6, support HTTP and HTTPS. Nah, sebagai alternatif Windows untuk mengakses router port via WebVIC bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http://ip router. Kita masuk ke materi yang ke-6 yang mengenai telnet dan juga SSH. Jadi, kita kembali ke terminal untuk melihat portnya, yaitu dengan perintah /IP address print file. Kemudian di sini ketik lagi /IP, kemudian ketikkan service, lalu ketikkan lagi print. Ini portnya itu 23. Kemudian kita bisa buka control panel, lalu kita masuk ke program, setelah itu masuk lagi ke program Advisor, bisa pilih menghidupkan atau mematikan fitur Windows. Kemudian di sini kita bisa cari internet client. Di sini kemudian ini jalan, lalu kita bisa klik OK. Nah, ini sudah selesai prosesnya, kemudian kita tutup. Kemudian kita bisa pergi ke command prompt. Kita berbesar saja, kemudian kita ketikkan internet, dan kemudian kita bisa masukkan IP-nya. Kemudian kita enter. Jadi ini saya belum bisa connect. Kemudian di sini saya akan coba ulang. Kemungkinan ini saya IP-nya salah. 192.169.179. Nah, kemudian di sini sudah muncul login. Kita menggunakan loginnya itu admin.
Untuk passwordnya kita kosongkan saja. CTRL-C sama seperti yang ada di terminal Firefox. Kita nanti akan melakukan remote, tapi kita buka putih terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan login dengan admin. Pastikan teman-teman sudah menginstal putihnya. Lalu kita akan mengisi IP yang di Mikrotik, yaitu 192.168.179. Portnya di Firefox terminal D. Nah di sini untuk SSH-nya, SSH-nya itu portnya 22. Jadi yang ada di putih portnya itu tidak usah ganti. Kemudian kita bisa open saja. Lalu kita klik accept. Untuk loginnya itu sama seperti tadi, yaitu admin. Lalu seperti tadi CTRL-C, jadi kita itu sudah masuk di putih dengan melakukan SSH atau meremote. Kemudian kita ke materi yang terakhir. Jadi ini untuk pembahasan remote access, tunnel, dan SSH based on terminal command line interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH atau tunnel, konsol, new terminal, ataupun Windows dan terminal dari Webfix. Nah, digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote, SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote klien seperti putih, FTP, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke materi terakhir atau pembahasan terakhir, yaitu serial console. Nah, serial console itu digunakan aplikasi kita jika lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install, remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau convert USB ke DB9, menggunakan program hyperterminal, bound rate, kemudian dan lain-lain. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah tonton sampai akhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.